Kabar tentang Eyang Subur dengan sejumlah wanita yang diduga menjadi istrinya memancing Habib Selon untuk mempertegas soal ini. Dan semalam petinggi FPI itu menyambangi kediaman Eyang Subur di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Akankah Habib Selon berhasil menemui Eyang Subur? Lantas apa yang terjadi? Seperti apa pertemuan itu? Ini yang kedua kalinya saya datang ke tempat Eyang Subur dalam rangka kita mendapat laporan dari beberapa masyarakat dan murid-murid beliau yang kebetulan menjadi korban dari perdukunan Eyang Subur dan ilmu santetnya, gitu katanya. Nah, kami DPD FPI DKI Jakarta mendengar berita semacam ini langsung mengirim surat ke Eyang Subur langsung. Ini surat kita yang pertama. Ya, surat meneguran kepada Eyang bahwa benar nggak Eyang membawa aliran sesat. Ya, kita nggak main pukul, nggak main bakar, nggak main gerbok dulu. Kita pakai surat pertama nih. Ya, kita pakai surat dulu. Dan ini diketahui oleh Adi bin Slamet juga. Kita mungkin surat kita kasih tahu. Ya, ini surat pertama kita. Dan kemudian tidak ada jawaban berapa bulan. Kita kirim surat kedua. Berapa hari? Ya, berapa hari kemudian kita datangi. Ya, kita mencari. Ya, betul benar apa enggak sini aliran sesat? Sebab kita FPI, demi Allah demi Rasulullah akan kita perjuangkan negara Indonesia ini haram dan tidak boleh ada yang namanya perdukunan, santet dan juga aliran sesat apapun bentuknya. Tidak boleh ada di muka bumi Indonesia ini. Jadi kita akan lawan. Sebetulnya kopi itu ya ada kopi pahit, kopi manis dan air garam kalau masalahnya. Ya kita tanya itu ada makna tersendiri. Nah itu bisa ditanyakan kepada Eyang Subur. Tapi dalam syariat Islam ya itu tidak dibenarkan. Ya artinya tidak dibenarkan. Kita boleh minum boleh enggak? Ya kita kan la ta'atil makhlukin, enggak boleh taat kepada makhluk untuk apapun juga. Ya siapapun, dan kita minta kepada pemerintah kita ini semua aliran sesat yang ada di Indonesia wajib dihilangkan. Nah, ini permasalahannya sekarang pemerintah berani apa tidak? Kita tanya kepada mantan istri siapa tuh? Sefian. Kita ketemu dan kita rekam. Nanti kita bawa ke DPP dan untuk laporannya ke ketum bahwa dia menikah kepada Eyang Subur pada saat dia telah selesai idah dan telah diceraikan. Malah itu melanggar syariat Islam ya, kan kita. Nah itu kita minta karena nanti yang bisa menegur bukan FPI aja, yang menegur KUA pemerintah gitu loh. Kalau dia bohong tadi sudah mengaku tadi siap diproses secara hukum. Agamanya tuh. Agamanya itu orang yang membawa aliran sesat wajib dipenggal lehernya. Titik, digantung. Sepak terjang Eyang Subur di dunia perdukunan memang tak bisa dibuktikan secara kasat mata. Namun keberadaan sejumlah pelawak pertanda kalau Eyang Subur dianggap guru spiritual. Soal ilmu sakti mandraguna Eyang Subur ini kabarnya berasal dari kristal yang terpajang di rumahnya. Adakah misteri yang tersimpan dari kristal-kristal yang berada di rumah Eyang Subur? Benarkah ada hubungannya dengan hal gaib? Kristal itu hiasan kristal. Seluruh hiasannya Eyang itu semuanya kristal. Saya itu di sana ya lumayan lah tiap hari. Saya itu kayak saudara. Jadi di sana kristal nggak ada ini apa ini jimat nggak ada. Kristal itu hiasan kristal bagus udah gitu aja. Kamu tahu kan, itu bukan saya. Kamu kira saya pernah datang ke rumah kamu mau ngapain? Saya mengambil pasukan kamu yang ada di kristal-kristal itu. Sekarang kamu sudah kosong. Silakan minta bantuan ke pasukan kamu. Sudah tidak ada. Subur, waktumu sudah habis. Jadi Subur ini punya pasukan jin yang jumlahnya kurang lebih 9 miliar. Itu semua ada kalau dalam ilmu khodam. Nah itu kristal-kristal itulah yang isinya pasukan-pasukan gaib itu. Dia pernah bilang, biar apa kalau orang masuk sini tuh biar tahu, katanya setelah ngelihat kristal-kristal sebanyak ini, biar tahu bahwa ilmunya dia ini bukan ilmu kelas yang cemen gitu loh, kelas yang rendah. Ilmu dia ini tinggi, selera dia tinggi. Itu dalilnya dia. Nggak tahu itu mah dari turunan dari tamu. Naik. Kalau bukan dari tamu dari mana ya nih? Eyang Subur lebih memilih kuasa hukumnya untuk menyampaikan serangan baliknya pada orang-orang yang merasa telah menjadi korban Eyang Subur, termasuk Adi bin Slamet. Selaku kuasa hukum Eyang Subur, Ramdan Alamsyah menuding kalau pernyataan Adi yang telah dihancurkan lewat hal gaib oleh Eyang Subur adalah bualan.
Di 2010 ya, Adi memang sakit jantung. Yang berbicara itu adalah istrinya. Dan itu sudah dirawat. Artinya apa? Benar-benar. Dan analisa dokter jelas. Adi itu kolesterol, kemudian dia perokok berat. Sakit jantung. Di 7 September 2010. Ini jelas. Nah, kok tiba-tiba di 2013 dia bilang, bahwasanya saya tidak sakit jantung. Ya kan, sakit jantung itu adalah analisa ulah si Eyang Subur mengguna-guna. Ya kan, ulah Eyang Subur membuat supaya dia mati dan istrinya akan diambil. Ini kan sudah nggak logis gitu loh. Ini bukti nyata. Jadi gimana kita mau tanggapin? Kalau orang udah bohong, omongan pertama dengan omongan kedua beda, artinya apa? Pembohong, pembual. Keluargamu akan hancur seperti kamu menghancurkan saya. Hartamu akan habis. Amin. Itu kan gaya kamu, Sobor. Pasukanmu sudah tidak ada. Ingat, kawan-kawan, buktikan ucapan saya. Tidak lama lagi, Sobor dan semua pengikutnya dan semua yang masih membela Sobor akan habis sehabis-habisnya. Kita akan nyanyi menghibur 5.000 warga Indonesia yang ada di LA.